titik terendah ya. Saya SD kelas 3. Terus kami di Jogja itu liburan ke Jakarta waktu itu. Ketika liburan ke Jakarta, saya bertiga, adik saya perempuan umur 7 tahun, kemudian ada adik saya lagi 1 umur 5 tahun, umur 9 tahun. Pas di Jakarta, kami ke Halim, Bandara Halim. Pas di Halim terjadi kecelakaan di mana adik saya meninggal di tempat kejatuhan lemari di bandara. Dan saya waktu itu sedang masuk kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, saya sudah lantainya itu merah dengan darah. Saya keluar itu kaget, terus orang di situ ngangkat saya diangkat, dibawa ke pinggir. Orang bicara apa yang saya nggak tahu apa, gitu. Ditarik ke pinggir, dan saya tidak tahu itu siapa. Gitu. Oke. Kemudian beberapa waktu baru saya tahu bahwa ternyata itu adalah adik saya. Jadi adik saya yang umur 7 tahun itu, dia lagi jalan, lemari di situ jatuh, mengenai kepalanya persis ke darah, dan sidai ini. Bayangkan waktu itu ya, saya mengalami benturan psikologis yang tak terbayangkan. Bayangkan jalan sama-sama, pergi sama-sama, liburan sama-sama, dan Jogja nih, bertiga sama adik saya. Pas sampai di situ, kita mau jemput keluarga pulang haji waktu itu. Lalu pulang dari sana itu adiknya hilang, kayak ketemu lagi. Tanpa pernah ada persiapan, jadi itu satu masa di mana ketika saya pulang ke Jogja pun itu kayak kosong gitu. Masuk kamar, adik saya nggak ada, dan barang-barangnya masih ada semua di situ. Jadi itu suatu periode saya kelas 3 SD, di mana saya merasakan yang disebut dengan kehilangan dalam konteks sesungguhnya. Dan di situ saya baru pertama kali ketemu yang namanya apa itu mati, apa itu meninggal, dan apa itu yang namanya tidak pernah ketemu lagi. Dan saya sedihnya luar biasa. Ayah ibu saya di Jogja lagi, jadi nggak pernah di sini. Mereka baru dijemput besoknya ke Jakarta, dan ketika dijemput mereka nggak diberitahu pada kejadian ini. Kalau sekarang barangkali udah ada yang motret kirim gambar gitu. Itu nggak ada. Jadi keluarga kami itu mendapatkan hempasan yang dahsyat. Ibu saya tidak pernah membayangkan harus menguburkan anak yang dilahirkan, tidak pernah terbayang. Ayah saya tidak pernah membayangkan. Dan saya masih ingat itu saat-saat pemakaman dan lain-lain itu. Itu salah satu titik terendah di dalam perjalanan hidup saya. Dan dimakamkan di pemakaman Kober di Jatinegara sini. Dan ketika saya bertugas di gubernur, saya betul-betul mencari makam itu dan tidak ketemu. Sampai sekarang tidak ketemu. Karena rupanya kami itu di Jogja nggak terbiasa kalau makam itu tumpuk-tumpuk dan hilang gitu. Kalau di Jakarta tumpuk-tumpuk, akhirnya yang makam yang lama itu nggak ada. Saya sampai minta catat semuanya, nyari semuanya nggak ketemu itu. Adik saya namanya Haifa. Bagaimana kemudian bangkit ya? Yang menarik ya, yang mengajak saya untuk melewati ini itu justru ibu. Kan ibu yang paling kehilangan tuh di dalam proses ini. Dan pelan-pelan itu diajak bicara satu-satu sampai saya tidak ingat persis waktunya, tapi kira-kira sesudah saya kelas 4, kelas 5, setahun 2 tahun kemudian saya mulai merasa terbebas dari perasaan seperti pengen ketemu terus, pengen main lagi, pengen bersama-sama lagi. Itu perlu waktu tuh untuk itu lewat. Itu personal ketika saya bandingin. Di dalam perjalanan hidup saya ketemu dengan tantangan-tantangan, mulai dari urusan pekerjaan yang ketika terjadi itu
besar sekali. Dan yang paling terakhir yang paling saya rasakan nih, ini yang terakhir aja ya, karena udah banyak nih. Saya ini entah bagaimana Tuhan mentakdirkan saya bertugas di Jakarta sebagai gubernur di saat pandemi itu masuk di Jakarta. Dan kami membentuk task force sejak bulan Desember Januari. Jadi 3 bulan sebelum resminya. Apa sih yang paling merasakan begini? Saya di tiap jam 6 sore itu jam paling stressful buat saya. 6 sore karena 6 sore. Karena jam 6 sore itu adalah cut off laporan kematian hari itu. Jadi setiap menjelang jam 6 sore itu saya nggak enak kalau buka WA itu. Karena begitu itu nanti kepala dinas yang mengurusi pemakaman itu beliau akan mengirimkan daftar yang meninggal. Masuk. Begitu lihat ya, 10, 20, berapa lagi 40, 80. Ini kan kita, teman-teman di sini pasti ada saudara, teman di masa-masa itu. Lalu, Pak, makamnya hampir penuh. Kebayang nggak ada laporan Pak makamnya hampir penuh? Oke, sementara saya sedang bertanggung jawab mengelola usaha penyelamatan di saat yang bersamaan ini pada berjatuhan satu-satu. Semua orang di rumah, kami nggak boleh di rumah, kami harus susul depan. Saya harus pergi, saya harus ikut ngurusin. Di sisi lain, kami dan tenaga medis semua itu, kalau pulang ke rumah berpotensi nularin keluarga. Saya ke makam Pondok Rangon. Itu salah satu pengalaman paling shocking. Kenapa? Karena masuk satu tempat di mana saya nggak kebayang yang namanya deretan makam itu sebanyak itu. Itu kalau ditanya one of the lowest. Dan saya sampai waktu itu bilang, Bapak Ibu sekalian, please stay home, jangan pergi. Jangan, waktu itu ya, tolong jangan pergi. Dan karena kita belum tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi saya merasa punya tanggung jawab yang besar. Dan setiap ada yang meninggal, itu berat sekali untuk kita melihat. Bukan sekedar statistik, ini adalah punya keluarga, punya orang tua. Jadi, Raka, saya punya banyak lagi cerita. Tapi saya mengalami, ini contoh 2, satu yang sangat pribadi. Satu ketika terkait dengan pekerjaan, dan pada waktu itu saya berkeyakinan bahwa kira-kira gini dah, saya ditugaskan di sini ngurusin ini, ditakdirkan begini, pasti Tuhan punya rencana dan pasti tidak akan kasih saya beban yang saya nggak mampu. Walaupun ini berat, harusnya nanti mampu, harusnya nanti bisa. Dan itu yang saya rasakan. Jadi 2 itu yang boleh saya berikan sebagai contoh gimana menghadapi merasakan fase-fase yang sulit. Anies, terima kasih banyak Pak. It's very emotional. Dan sorry to hear that. Pasti bukan sebuah pengalaman yang mudah, tapi tadi ada satu hal yang menarik bahwa walau berat, tapi pasti bisa dilewati gitu Pak. Dan sekali lagi terima kasih Pak Anies mau menceritakan salah satu titik terendah dalam hidup Pak Anies gitu. Apalagi tadi Pak, berkaitan dengan ketika Bapak menjabat sebagai seorang gubernur. Banyak yang bilang Pak, it's lonely at the top. Rasanya sepi ketika menjadi seorang pemimpin. Mungkin sebagai seorang pemimpin, apakah ada kalanya Pak Anies Baswedan merasa kesepian? Pekerjaan memimpin, apalagi yang dipimpin banyak, itu membuat kita jadi sering ada jarak. Raka, saya bayangan ya, saya mengelola Jakarta yang penduduknya 11 juta, pegawainya yang dalam direct kendali oleh gubernur itu sekitar 180.000 orang, 60.000 ASN, 120.000 non ASN.
itu benar-benar kendali langsung. Jadi jenis pekerjaannya itu membuat ada mata rantai struktur yang besar. Lalu kadang-kadang terasa seperti lonely. Di mana mendapatkan companion? Di rumah, di keluarga. Keluargalah yang menjadi pendamping paling konsisten, paling dekat, yang selalu hadir kapanpun dalam situasi apapun. Jadi Ferry ini istri saya dari sini tuh, yang nemenin terus. Dan dan ini ada Ismail, ada Raulat yang anak kami yang menemani, dan keluarga lah yang membuat you're not lonely at the top, because with family you're not in the top, you are in the top. Saya kalau pulang buat Ismail nggak penting ini di bapaknya mau gubernur kan wali kota kan apa enggak, dia adalah he's my dad, that's all. Nggak lebih. Dan Ferry juga gitu. Ferry juga ya mau kerja apapun dia di luar, di rumah he is my lovely husband, benar gitu ya, gitu husband. Dan kami juga begitu. Jadi saya merasakan cure-nya dari pekerjaan yang seringkali berjarak itu, cure-nya ada di keluarga. Oke, Pak Anies, mungkin banyak sekali tekanan yang Pak Anies dapatkan gitu. Saya mau tanya Pak, pernah overthinking kan? Karena sekarang kan kita generasi overthinking ya, katanya malam terus Pak Anies pernah merasa overthinking di malam hari gitu. Ketika overthinking cemas atau stres, gimana sih Pak Anies merawat kesehatannya di tengah kesibukan sehari-hari? Iya, ada masa saya dulu overthinking, ada masa. Jadi takut nih kalau gini gimana ya, nanti kalau gini itu saya alami berkali-kali. Setelah ngalamin berkali-kali, kemudian saya dapat satu pengalaman yang amat unik. Saya mengikuti sebuah program ini, lalu program ini tuh saya dipisah dengan keluarga, jadi saya nggak bersama keluarga saya. Saya diminta untuk menulis apa yang saya rasa khawatir. Itu kejadian itu yang mengubah saya dari biasa overthinking menjadi nggak overthinking. Ini kejadian gini. Saya tuh tulis kertas tuh orientasi ya. Anda tulis di kertas apa yang menjadi kekhawatiran Anda. Yang ditulis kekhawatiran itu. Jadi saya tulis kekhawatiran panjang sekali. Khawatir ini terus gitu. Kekhawatiran. Saya nggak tahu mau diapain kertas ini. Saya cuma disuruh nulis apa yang jadi kekhawatiranmu sekarang. All my overthinking itu written down sampai sekarang. Nah enggak, waktu itu ya. Nah yang menarik, terus saya masukin amplop ditutup. Saya nggak tahu sama trainernya, pelatihnya itu diapain gitu. 3 bulan kemudian saya terima surat amplop yang tulisan alamatnya itu tulisan tangan saya gitu. Apa ya dia gitu. Nah ketika saya buka ternyata isinya itu yang saya tulis 3 bulan lalu. Oke, si trainer itu sama dia dimasukkan ke amplop, tulis alamat saya. 3 bulan kemudian datang, dan ketika saya datang itu saya baca, terus I'm smiling to myself gitu. Ternyata hal yang saya khawatirkan itu ternyata enggak. Nah kejadian itu kayak ini ya, sebetulnya take it easy aja ya. Kalau ada kemauan pasti ada jalannya. Kalau ngalir aja, susah-susah. Saya juga bukan orang pertama kok yang ngalamin gini. Pasti udah orang lain yang pernah. Kalau orang lain pernah dan berhasil, ya mudah-mudahan saya juga bisa dan berhasil juga gitu. Jadi nggak kemudian kita khawatir gitu. Itu kejadian di mana my overthinking mulai turun. Kalau saat ini the pressure is really high right now, mungkin tekanan juga yang berpahala gitu. And
How are you mentally? Jadi ini yang kemudian kalau saya refleksikan ya, karena kita sering berhadapan dengan pressure itu, terus ada pressure, sehingga ketika ada pressure yang gede pun itu ya dijalanin aja gitu. Jadi nggak lagi dianggap beban sekali. Ini Raka, kalau kita ini air ini beratnya 600 ml, jadi kira-kira 0,6 kilo. Meja ini beratnya mungkin 5 kilo. Kalau barang-barang seperti ini tuh kita bisa ngukur, oh ini lebih ringan, ini lebih berat gitu. Tapi kalau masalah nggak ada timbangannya, masalah tuh nggak ada timbangannya. Tadi pengalaman saya yang saya rasakan, karena sering ketemu masalah, kemudian ternyata masalah yang berat-berat sekalipun ujungnya ada jalan keluarnya, jadi sekarang itu kalau ketemu masalah yang rasanya buntu itu seperti insya Allah nanti ada jalan keluarnya juga kok, walaupun saya belum tahu sekarang apa gitu, tapi yakin kok. Kenapa? Karena dulu begitu, dan mudah-mudahan besok juga bisa begitu gitu. Jadi lebih seperti menerima apa yang dihadapin. Kalau dapat tekanan besar dijalanin, diterima aja, karena dulu juga bisa, insya Allah besok juga bisa. Dan saya juga yakin ya Tuhan pasti kasih jalan keluarnya, serumit apapun yang dihadapi, sebesar apapun tekanannya. Dulu bisa, besok juga bisa. Insya Allah. Terus kan buat Anis, di sini mungkin orang yang hadir usianya masih banyak yang muda, Pak. Kalau Bapak punya kesempatan untuk berbicara dengan diri Pak Anies di usia 25 tahun, kira-kira apa yang bisa disampaikan? Lebih banyak senang-senang. Dulu rasanya saya agak terlalu serius, nikmatin aja. Dulu waktu saya umur 25, saya aktif di organisasi, saya aktif kegiatan gitu. Waktunya dihabiskan dengan banyak kegiatan. Ya sekarang enjoy aja, nikmatin. Dan waktu itu saya sama Ferry sudah mulai 25, saya sama Ferry ngobrol, ambil secari kertas, kita nulis rencana hidup kita. Masih pacar, belum jadi suami istri. Tapi waktu itu saya bilang, kita nulis apa yang kita kepengenin ke depan. Waktu itu pakai kertas dan belum ada tisu. Sekarang baru lagi bisa terus pakai apa itu, nulis kertas. Nikmatin, kerjakan yang disukai. Jadi kalau saya bilang pada diri saya kerjakan aja yang disukai. Kesempatan itu kalau ada, maka ambil dan jadilah yang sibuk. Jadi yang sibuk aja. Sibuk itu terserah sesuai dengan hobi, sesuai dengan passion, sesuai dengan kesempatan. Tapi pokoknya jangan, kalau saya bilang jangan nganggur, tapi be busy, karena tanpa kita mengira yang kita kerjakan itu ternyata di kemudian hari ada manfaat. Be busy tanpa kita sadari apa yang kita kerjakan di suatu hari. Saya kasih contoh boleh? Saya kasih contoh. Teman-teman, saya ini SMP, pengen ikut organisasi, pengen ikut OSIS, itu dikasih tugasnya itu jadi seksi pengabdian masyarakat. Ternyata pengabdian masyarakat itu tugasnya kalau ada yang meninggal dunia di sekolah, maka mengumpulkan berita duka ke kelas-kelas.
lalu mengumpulkan uang buka dari seluruh siswa-siswanya. Jadi saya keliling tuh, satu sekolah 30 kelas akan. Jadi saya 30 kelas tuh putar setiap kali itu. Itu binopsis bukan posisi yang keren. Yang keren itu jadi ketua OSIS, jadi sekretaris. Ini tuh bagian yang paling nggak dianggap gitu. Oke. Saya kerja itu, tahu nggak apa yang terjadi? Karena pelajaran ini, di antara 1.200 orang itu, ini 3 anak kecil yang ngurusin pengabdian masyarakat itu paling berpengalaman public speaking di SMP kita. Paling berpengalaman 3 itu, dan 3 itu paling berpengalaman dibully kalau kelas. Karena kami kelas 1 SD, kelas SMP baru masuk kelas. Kalau kelas 3 itu satu kelas sudah bilang telah meninggal dunia. Karena pasti 3 orang ini kalau datang ngomong berita juga. Jadi wajah kami ini wajah kematian sekarang. Iya, sesekolah kenal kita sebagai wajah kematian. Tapi kalau anak ini lengkap berarti ada yang meninggal. Dan dia kami belum ngomong, sekelas sudah telah meninggal dunia. Nah, yang apa yang terjadi? Kebiasaan tuh di kebiasaan apa lagi? Keterampilan pinjam catatan karena ketinggalan pelajaran. Oke. Kemudian belajar komunikasi. Jadi saya bilang kepada teman-teman dosen, anak-anak juga, kalau ikutan di sekolah ikut apa aja, nggak usah pilih-pilih, nggak usah dianggap harus yang keren, posisi ini, posisi juga. Posisi apapun, if you do it seriously, you will be learning and you will benefit you in the future. Saya belajar dari sekali hari ini Bapak. Mungkin saya akan sendirian nanya-nanya sama Bapak. Habis ini saya akan minta question ke teman-teman yang hadir. Tapi mungkin sebelum itu Pak, menurut seorang Bapak Anies Baswedan, apa definisi menjadi manusia? Yang menjadi diri sendiri, merasa bahagia dengan apa yang dimiliki, tidak usah terlalu banyak memikirkan apa yang dikatakan orang, dan kita hidup untuk memenuhi harapan diri kita, bukan memenuhi harapan orang lain. Berhenti menghabiskan energinya untuk memikirkan what people expect about me, tapi lebih pada what I expect about myself and what my family expect about me. Itulah rasanya. Jadi kita nggak punya beban, dan teman-teman tempatkan semua yang kita kerjakan itu kaitannya dengan apa yang membuat kita merasa berguna, apa yang membuat kita merasa dirasa manfaatnya bagi siapa? Kalau misalnya bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi lingkungan terdekat, itu aja dulu. Kalau itu sudah dapat, maka rasanya sudah memberikan manfaat untuk diri sendiri dan keluarga. Tepuk tangan sekali lagi. Mungkin saya izin angkat ke beberapa ada yang iya, saya tahu rata dalam satu podcast seperti ini luar biasa, penyintas sadar, punya pengalaman, dan sebenarnya di luar sana temannya banyak, tapi gak ada yang berani ngaku. Platformnya dia bikin apa? Platformnya dia untuk bercerita. Kadang-kadang saya juga mendengarkan cerita beberapa orang, termasuk rakyat saya. Bahkan dan saya lucu apa? Cerita satu. Jadi ternyata saya mendengarkan itu menyelesaikan satu orang. Dan saya pernah ditawain orang, saya ceritain. Tahu apa? Pak Ganjar 37 juta penduduknya, kalau semua cerita ya stres sama Pak Ganjar itu. Iya, karena kamu berpikirnya selalu matematika. Saya terlalu jelaskan kepada kamu. Kan gak mungkin dari semua cerita. Tapi banyak orang, apakah dia DM saya, terus kemudian dia WA saya,
masa beli curhatnya, apa jelas tadi dua kali dia ngomong itu, kayaknya serius. Ada apa? Masa sebenarnya yang telepon baru saya kasih tahu dulu. Begitu dia cerita satu persatu baru, oke saya tunggu sekarang ya. Jadi kayak psikolog aja sih. Dan saya hanya mendengarkan saja. Jadi gimana? Begitu ya. Saya ketika kemudian dia berhubungan dengan pengambil keputusan, harus berhubungan dengan pengambil keputusan. Saya akan mengambil keputusan. Pak, ini ada ibu cerita. Bapak bisa tolong. Oh, Pak kasih ke saya. Oh, selesai. Tapi pernah terjadi lagi. Ini ada cerita. Bisa tolong. Pak Puri itu mati. Bapak dan ibu satu dulu Pak. Bisa tolong. Mana turunnya tidak bisa Pak. Selesai. Lalu apa? Saya sendiri harus tolong. Dan ternyata itu menyelesaikan persoalan. Termasuk kemarin saya mau podcast kalau lihat lagi di saya 3 anak, maaf dari keluarga miskin, dia harus bisa mengakses sekolah dan sekarang dia bisa sekolah gratis, satu ke Jepang, satu jadi polisi, satu kerja di KAI, saya sebenarnya dia balas budi baik orang tua, dia perhatian semuanya. 3 orang mengatakan bantu, balas kebaikan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan yang terakhir saya guru. Ada 40 anak BK. Kamu telepon dulu sekarang. Dan Vicor, aku mau lihat wajahnya dulu. Di telepon. Teleponnya dulu. Bu anak Pak Gubernur mau bicara. Aku kamu ngomong dulu gitu. Ya anak sih. Kasih saya ibu. Anak saya ini kenapa? Ibu yang mengenalkan dia. Ibu di mana? Saya masih di sekolah Pak, dan jam 9 malam. BK-nya keren, membantu anak. Dan yang seperti ini sebenarnya banyak orang. Ya, saya baru cerita sekali itu ke teman-teman ini untuk sharing sesuatu bahwa bagi cerita mendengarkan cerita itu baik. Kalau ternyata cerita beberapa orang yang ngobrol di platform kemudian menghindarkan diri dari keinginan untuk bunuh diri. Keren itu baca. Oke, Pak Ganjar, tadi kita sudah membahas banyak terkait dengan kepemimpinan Bapak dan lain-lain. Saya sangat peduli dengan permasalahan kesehatan mental karena saya penyintas dan memang painful Pak jadi penyintas di sini. Saya mungkin sebelum menutup beberapa statement gitu dari Bapak, ketika pada akhirnya Bapak mendapatkan ataupun menjadi pemimpin di negara ini, apakah ada langkah konkret dan atau kebijakan yang mungkin akan Bapak lakukan terkait dengan permasalahan kesehatan? Ya, ada 2 hal yang saya ceritakan. Yang pertama adalah saya menceritakan rumah sakit jiwa saya itu mau dijadikan rumah sakit umum karena tidak ada pendapatannya. Akhirnya saya ketemu dengan dokter-dokter kejiwaan, para psikolog, jangan pemerintah hadir dulu itu. Akhirnya saya tidak izinkan. Tapi yang kedua yang lebih konkret, saya mau tanya sama teman-teman, boleh berdiri? Boleh Pak? Apakah di antara teman-teman pengen ada yang konseling? Ada? Oh, ada banyak. Mau yang konkret ya? Saya punya voucher teman-teman. Ada 5 nanti bisa melakukan konseling di sini. Saya pilih dari sini, Mbak pakai baju coklat, ya, masuk di sini. Kamu dikasih buku ya, oke, tenang, jangan kelihatan stres banget. Oh, itu semangat banget yang paling belakang, boleh dong. Yang paling belakang tuh loncat-loncat dulu sini bro. 1, 2. Oke, cewek lagi yang baju putih loncat-loncat oke, di sini. Masuk. Cewek, cowok. Saya Pak. Cewek ya.
cowok menjadi dari sini. Oke, baju hitam ya. Ya, kamu bro. Nah, terakhir ini apa namanya cewek-cewek, ya udah cewek ke tengah nih ya. Oke bro. Saya itu selalu begini. Ketika sesuatu bisa kita lakukan, nggak usah dua-dua. Ketika kamu punya jejaring, lakukan. Kalau kamu bisa melakukan hari ini, jangan pernah tunda besok. Nah, baca saya 5, saya kasih saran. Ada manfaat, kamu bisa mengeluh apapun, bisa bercerita apapun, dan kita harapkan itu akan membuat kalian hidup dan nyaman. Pertama buat kalian yang bagaimana? agak jam karena boleh teman-teman mau foto boleh. Oke, teman-teman boleh dipersilakan untuk agak jam. Terima kasih Pak. Mungkin itu hal yang simpel dan sederhana, tapi mungkin buat teman-teman di sini itu sesuatu yang punya nilai yang begitu bermakna. Surprise loh saat mereka saat ini gak ada yang tahu. Karena memang banyak orang yang masih membutuhkan pertolongan. Oke, Pak Ganjar, pertanyaan terakhir dari saya. Apa definisi menjadi manusia menurut seorang Ganjar Pranowo? Kamu harus bermanfaat untuk banyak orang. Pak Ganjar, sekali lagi terima kasih sudah hadir. Mungkin sebelum menutup saya akan Bapak menyampaikan sebuah pesan ataupun inspirasi untuk teman-teman yang ada di sini. Kalau kamu banyak bermanfaat untuk banyak orang, maka orang lain itu akan mendapatkan kebahagiaan. Lakukan itu, jangan berbuat itu. Terima kasih Pak Ganjar sekali. Teman-teman, terima kasih sudah stay. Kita masih ada satu sesi lagi. Pak Ganjar, terima kasih atas waktunya. Teman-teman, saya mau menyampaikan bahwa untuk tadi teman-teman yang tidak dapat voucher, ada voucher yang bisa diambil setelah sesi ini di gate. Mungkin saya boleh foto bareng sama Pak Ganjar sebelum kita menutup. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Ganjar. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Ganjar. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.